Assalamualaikum Bu Wontin. Waalaikumsalam, Bu Ari. Bagaimana Gimana kabarnya, Bu kabarnya? Ari? Iya, iya Malam. kabarnya kabarnya baik Bu. Bu Wontin sendiri gimana kabarnya? Saya juga kabarnya baik sekali, alhamdulillah. Tapi kok saya lihat Bu Ari terlihat sedikit murung, apakah betul demikian? Iya nih Bu, Bu Wontin tahu saja ya. Jadi saya sedikit bingung nih Bu. Butuh teman curhat sepertinya. Saya sedikit ada permasalahan di kelas gitu. Bu Wontin apakah punya waktu untuk mendengarkan cerita saya? Oh, tentu saja saya punya waktu luang yang sangat banyak. Apalagi ini sekarang kita lagi istirahat. Jadi saya akan sangat merasa senang sekali apabila Bu Ari mau bercerita atau menyampaikan sesuatu kepada saya. Sebelumnya eh, kita akan berdiskusi berdua ya Bu ya. Iya Bu Wontin, wah, terima kasih sekali loh Bu Wontin atas waktu yang diberikan kepada saya. Tentunya Ya, eh, ya. Apakah ada hal yang akan Bu Ari ceritakan? iya Bu Wontin, jadi gini, saya kan ngajar di kelas 8 ya. Di salah satu kelas saya, kelas 8E tepatnya, itu ada salah satu murid saya yang ketika saya ngajarnya itu di jam pertama, itu dia selalu datang terlambat. Dan terlambatnya itu enggak hanya semenit 2 menit, tapi bahkan sampai setengah jam loh Bu Wontin. Bikin bingung enggak tuh ya? Itu di jam pertama saja, Bu Ari. Iya Bu Wontin, jadi seminggu itu saya kan ngajar 2 kali, yang hari Senin itu jam pertama, yang hari Rabu itu sudah setelah istirahat. Nah, selalu saya ingat-ingat betul bahwa kalau dia tidak masuk atau terlambat itu tadi di hari Senin dan jam pertama itu tadi, gitu Bu. Oh, kalau boleh tahu, si anak ini perempuan atau laki-laki, Bu Ari? Dan apakah sebelumnya dia itu sudah punya kebiasaan ini dari lama? Laki-laki Bu. Kalau kebiasaannya sih, ya itu tadi saya juga sempat nyari tahu ya Bu, ke beberapa rekan, juga teman-temannya juga. Saya bertanya kepada wali kelasnya dulu di kelas 7. Nah, ternyata katanya wali kelas memang dari lama setiap pagi itu dia tidak bisa selalu on time gitu loh. Jadi ada aja terlambatnya itu 10 menit, 15 menit seperti itu. Dan parahnya sekarang-sekarang ini malah sampai setengah jam itu. Kemudian saya juga bertanya kepada teman-temannya. Kalau temannya katanya eh, bilangnya melihat si anak ini tadi namanya kan Reno ya Bu. Nah Reno ini katanya temennya ngelihat waktu jam pertama itu sebenarnya sudah masuk sekolah, cuma dia mampir dulu ke kantin, malah makan dulu di kantin, begitu katanya. Kemudian saya juga sempat bertanya kepada si Renonya, kenapa toh kok kalau jam pertama itu selalu terlambat, bahkan terlambatnya lama. Katanya masih lapar Bu, akhirnya dia sarapan dulu deh, gitu katanya. Oh, begitu. Jadi dia itu sebetulnya sudah sampai ke sekolah, tetapi tidak langsung masuk kelas, tapi dia ke kantin dulu. Nah, apakah kebiasaan ini juga terbawa di hari yang lain, Bu? Maksudnya di mata pelajaran yang lain, ataukah hanya di pelajarannya Bu Ari saja? Ya, setelah saya tanya-tanya ke guru yang lain juga, kebanyakan setiap jam pertama itu dia terlambat begitu loh. Karena mungkin kebiasaannya memang di jam pertama begitu. Oh, begitu. Ah, dengan keadaan seperti ini, kira-kira langkah apa yang akan Bu Ari lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Iya, saya sih punya rencana ya, karena kalau saya lihat dari informasi-informasi yang saya peroleh tadi, intinya kayaknya dia lapar ya, takut kelaparan kalau di jam pertama. Mungkin dari rumah kayaknya nggak dimasakin sama ibunya, atau mungkin juga apa ya, mungkin bangunnya kesiangan sehingga tidak sempat untuk sarapan begitu di rumah. Jadi saya berencana nanti untuk menghubungi orang tuanya lah, minimal saya tahu bagaimana keadaan di rumah, apakah dia juga
dikasih sarapan atau sudah dimasakkan, cuma dia memang nggak mau sarapannya gitu. Nanti kalau setelah saya tahu, kalau ternyata memang di rumah dia tidak sempat atau tidak dikasih sarapan, ya mungkin saya akan mengkomunikasikan hal ini atau setidaknya saya mengajak orang tuanya itu loh untuk lebih perhatian kepada anaknya mungkin karena sarapan itu kan penting ya Bu. Jadi mungkin saya akan memberikan arahan atau memberikan pengetahuan kepada orang tuanya agar anaknya ini selalu dibuatkan sarapan agar nanti tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jadi orang tua juga perlu tahu karena anaknya setiap pagi ternyata kelaparan seperti itu. Itu rencana yang sangat baik sekali Bu Ari, karena kalau kita di posisi anak ya Bu Ari ya, kita membayangkan kalau belum makan kan juga kita tidak bisa maksimal ya melakukan pembelajaran di sekolah, di kelas. Jadi saya rasa itu rencana yang sangat bagus sekali, bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, karena orang tua harus tahu, apa saja yang terjadi di sekolah, bagaimana perkembangan dari muridnya atau dari anaknya. Nah, kira-kira harapan apa dari Bu Ari, setelah Bu Ari memikirkan atau merencanakan rencana yang Bu Ari telah sampaikan itu? Iya Bu, jadi ya harapan saya tentunya si Reno ini dapat berubah gitu. Mungkin nanti setelah saya tahu, saya komunikasi dengan orang tua juga punya solusi supaya ini teratasi. Harapan saya si Reno dapat berubah, dapat berarti kan intinya tadi Reno dapat ke sekolah itu sebenarnya sudah tepat waktu, hanya saja tadi kalau sudah sarapan dari rumah tentunya dia akan langsung masuk ke sekolah, langsung masuk ke kelas begitu ya Bu, sehingga dapat mengikuti pembelajaran di jam pertama secara full begitu. Harapan saya seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu Ari. Bu Ari sangat perhatian kepada peserta didiknya, kepada muridnya, bahkan hal sedetail belum sarapan juga Bu Ari pikirkan, luar biasa sekali. Kira-kira kapan rencana dari Bu Ari ini dapat dilakukan? Iya Bu, jadi ya tentu saja lah Bu, saya sendiri saja sebagai guru, orang tua, kalau tidak sarapan itu kan juga mungkin mengganggu konsentrasi ya, apalagi si anak yang butuh seharian belajar. Itu kalau sarapan nggak dilakukan itu kan sangat sayang sekali, nanti bisa mengganggu aktivitas belajarnya. Sehingga saya berencananya ya secepatnya Bu, mungkin hari ini juga nanti setelah pulang sekolah saya akan datang ke rumahnya. Mungkin tapi saya juga hubungi dulu apakah orang tuanya ada di rumah. Kalau mungkin nanti masih belum ada ya mungkin besok gitulah Bu. Wah, gercep sekali. Bu Ari sudah tahu nomor telepon orang tuanya, Reno. Iya sudah Bu, tadi saya minta ke wali kelas 7 yang dulu sehingga sudah dapat aman. Luar biasa sekali Bu Ari. Semoga apa yang telah Bu Ari rencanakan dan kemudian apa yang telah Bu Ari harapkan itu dapat menjadi kenyataan dan Reno tidak lagi melakukan kebiasaan seperti itu karena bagaimanapun itu ya kebiasaan yang kurang tepat. Kemudian bagaimana cara Bu Ari untuk menjaga komitmen agar Reno tetap dapat konsisten untuk melakukan perbaikan Bu Ari? Iya Bu, tentu saja ini adalah jadi komitmen saya. Saya harus selalu apa ya, mendampinginya supaya ini hal seperti ini tidak terulang lagi dan saya juga akan terus mengkomunikasikan ini kepada orang tuanya. Jadi tidak hanya selesai hari ini nanti terus dibiarkan, nanti bisa-bisa hal ini terulang lagi. Maka saya akan rutin continue untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Selain itu saya juga akan selalu memperhatikan si Reno ini. Nanti dengan perhatian kita sebagai seorang guru mungkin juga dapat membuka hatinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama begitu Bu. Luar biasa sekali. Jadi nggak cuma untuk hari ini saja, tetapi continue ya Bu Ari ya. Bu Ari akan Iya mendampingi secara betul. berkala sampai semuanya benar-benar kondusif seperti apa yang kita harapkan. Bu Iya Ari, Bu. apakah ada lagi yang akan Bu Ari sampaikan? Sepertinya sudah Bu. Alhamdulillah dengan bercerita
pada Bu Wontin, saya sedikit lega, kemudian beban pikiran saya juga berkurang, Bu. Dengan seperti ini kan saya merasa dapat dukungan dari teman sejawat begitu, Bu, sehingga saya dapat melaksanakan ini dengan dukungan itu tadi dengan penuh semangat, sehingga karena tadi saya ragu-ragu, iya nggak sih langkah saya benar, karena sudah dapat dukungan dari Bu Wontin, maka saya akan semangat lagi, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Wontin. Iya Bu Ari, saya juga sangat senang sekali. Saya kan di sini juga sambil belajar juga ya, bagaimana jika saya ada di posisi Bu Ari, bagaimana jika saya mendapatkan masalah seperti itu. Kalau boleh tahu, maksud saya tadi sebelum kita bercerita gimana perasaannya dan sekarang gimana perasaannya Bu? Ya, kalau tadi sebelum bercerita tuh saya ada was-was gitu, ada kecemasan, nanti gimana ya, benar nggak langkah saya? Saya jadi bimbang gitu. Setelah bercerita kepada Bu Wontin, ya saya jadi lebih lega, akhirnya juga beban pikiran berkurang, ya menjadi lebih anulah fresh gitu pikiran Bu. Terima kasih ya Bu Iya. Wontin. Iya Bu Ari, sama-sama. Itulah pentingnya komunikasi antara rekan sejawat ya Bu. Jadi kita tidak cuma fokus terhadap murid-murid di kelas kita juga, tapi kita juga sambil sharing dengan sesama teman kita, mungkin juga kita juga tidak lepas dari sebuah permasalahan. Mungkin sekarang saya mendengarkan cerita Bu Ari, besok bisa juga sebaliknya saya yang bercerita kepada Bu Ari. Oh ya Bu Ari, saya ini juga jangan cuma berhenti di sini ceritanya ya, saya juga ingin tahu kelanjutannya bagaimana. Jadi Oke, besok siap Bu setelah Wontin. setelah Bu Ari nanti atau besok berkunjung ke rumah Reno, saya tunggu kelanjutan ceritanya lalu kita bercerita kembali ya Bu Ari. Oke, siap Bu Wontin. Itu Tetap sudah semangat menjadi Bu Ari pendengar ya, yang terbaik. jangan patah Oke, semangat. Iya. ya. Terima kasih Bu Wontin atas waktunya. Iya Bu Ari, sama-sama. Oke, sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wantin, monggo. Oke Bapak, terima kasih. Refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Hal-hal yang sudah baik selama percakapan adalah komunikasi yang nyaman sehingga memaksimalkan koci untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang masih perlu ditingkatkan yaitu ketika melakukan identifikasi berupa menggali dan memetakan situasi, saya dapat menggali lagi lebih dalam sehingga informasi yang diperoleh semakin optimal. Lalu yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang perlu saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum melakukan coaching yaitu melakukan mindfulness agar pikiran dan kondisi tubuh secara fisik maupun mental dalam keadaan rileks dan nyaman. Sedangkan hal yang perlu saya lakukan pada saat kondisi presence yaitu mencoba memposisikan diri saya dalam kondisi koci sehingga kita dapat berada dalam keadaan yang bisa memahami keadaan yang diceritakan oleh si koci tersebut. Dengan demikian, muncullah rasa empati. Kemudian, saya juga membuat catatan kecil agar tidak lupa poin-poin apa yang telah koci sampaikan. Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan coaching, terlebih sebagai coach, yaitu dapat meningkatkan lagi kemampuan identifikasi berupa menggali pertanyaan lebih dalam lagi. Selanjutnya, umpan balik sebagai coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan yang saya rasakan pada saat di coaching adalah senang dan lega. Saya merasa senang karena saya merasa diperhatikan oleh rekan sejawat saya. Kemudian saya merasa lega karena saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sudah Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wantin. Refleksinya luar biasa semua ini.